Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Syifa Manjala dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Perguruan Islam Matulul Al-Falah. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang Al-Madrasah Al-Kufiyah wal Basriyah fil Lughatil Arabiyyah. Jadi kita semua kan pasti sudah tahu ya mengenai aliran Kufah dan juga Basrah dalam bahasa Arab, apalagi dalam perkembangan ilmu nahwu. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan atau membahas tentang kedua aliran tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, setelah agama Islam mulai menyebar ke penjuru-penjuru sekitar Arab, bahasa Arab juga mulai berkembang di sekitaran orang-orang non-Arab atau orang ajam, yaitu لقد بدأت اللغة العربية تتطور بسرعة بعد انتشار الدين الإسلامي، خاصة في مجال توحيد قواعد اللغة العربية، ولا سيما في مجال قواعد النحو العربي. الحاجة إلى الحفاظ على نظام اللغة العربية من تأثير غير العرب أمر بالغ الأهمية، مما أدى إلى ظهور تيارين مهمين ومؤثرين للغاية في مركز علم قواعد اللغة العربية، وهما: 1. مدرسة البصرية، مدرسة الكوفية. هذان التياران تطورتا كمراكز لدراسة قواعد اللغة العربية، ولكنهما لا يزالان يتبعان نهجا وأساليب مختلفة في دراسة اللغة العربية. Jadi, bahasa Arab itu mulai berkembang dengan pesat setelah agama Islam menyebar, terutama dalam pembakuan tata bahasa Arab, terutama dalam hal gramatikal Arabnya. Ya, seperti yang kita tahu, dengan menyebarnya agama Islam ke penjuru dunia itu juga penjuru sekitar Arab, membuat bahasa Arab juga mulai berkembang di sekitar Arab itu tadi. Kebutuhan untuk menjaga tatanan bahasa Arab dari pengaruh orang ajam atau non-Arab sangatlah penting, sehingga memunculkan dua aliran penting yang sangat berpengaruh dalam pusat keilmuan tata bahasa Arab, yaitu Basrah dan Kufah. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya nanti, kita akan bahas aliran Basrah dan Kufah. Kedua aliran ini berkembang sebagai pusat kajian tata bahasa. Namun, keduanya tetap memiliki perbedaan dan metode yang berbeda dalam pengkajian bahasa Arab. Ya, walaupun aliran Basrah dan aliran Kufah itu sama-sama juga mengkaji tentang tatanan aturan bahasa Arab, tapi keduanya juga memiliki karakteristik dan juga metode yang berbeda. Seperti apa itu? Ya, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Yang pertama, Nash'atul Madrasatain, yaitu perkembangan dari kedua aliran itu tadi. Aliran yang pertama itu adalah aliran Basrah. هذه المدرسة هي أول المدرسة في علم النحو، ظهرت حوالي القرن الأول الهجري، ومقرها مدينة البصرة جنوب العراق، مركز الحضارة والعلم منذ صدر الإسلام. تتميز بمنهج عقلاني منظم في الدراسة لوضع القواعد، لذلك اشتهر نفحات البصرة بجودة أعمالهم وصلاحيتها، فهم يختارون بعناية اللغة والتعبيرات التي يسمعونها من المجتمع العربي كأساس لوضع القواعد النحوية. وتكمن ميزتها في عدة خصائص لهذه المدرسة، منها الحذر والدقة في اختيار النصوص، فإذا وجدوا نصوصا لا تتفق مع معاييرهم لجأوا إلى التفسير والتقويم لضمان بقاء هذه المعايير سليمة. أما الصفة الثانية فهي القدرة الفائقة على الاستنتاج بأدلة عقلية وخطوات منطقية وأسباب فلسفية. Ya, aliran yang pertama itu adalah aliran Basrah. Jadi, aliran Basrah, aliran ini adalah aliran pertama dalam ilmu nahwu. Aliran ini itu muncul pada sekitar akhir abad ke-1 Hijriah yang berpusat di kota Basrah.
Irak Selatan yang merupakan pusat peradaban dan ilmu sejak awal Islam. Jadi perkembangan aliran dalam ilmu nahwu yang pertama itu adalah aliran Basroh yang dimana letaknya itu ada di kota Basroh di sebelah Irak Selatan. Karakteristik dari aliran ini sendiri adalah memiliki pendekatan kajian yang dikenal rasional dan sistematis dalam menetapkan suatu kaidah. Maksudnya pendekatan rasional dan sistematis itu bagaimana? Pendekatan rasional itu mereka dalam menentukan suatu kaidah itu tidak nyata-nyata langsung dibuat seperti itu. Jadi maksudnya itu diruntutkan, disistematiskan secara runtut dan bisa diterima oleh logika. Contohnya asal kata doroba. Doroba itu asal katanya apa? Lah mereka itu meruntutkan asal kata doroba itu dari asal kata apa, yaitu yang nantinya bakal merujuk kepada asal kata fa'ala. Seperti itu. Sehingga karena mereka karakteristiknya itu rasional dan sistematis, sehingga para ahli nahwu Basroh terkenal karena karya-karya mereka dalam bidang tata bahasa yang berkualitas dan memiliki validitas tinggi. Ya, karena kehati-hatian dari orang-orang Basroh itu tadi, banyak ulama-ulama Basroh yang terkenal dengan kaidah-kaidah mereka atau penetapan kaidah mereka yang berkualitas tinggi. Mereka secara cermat memilih bahasa dan ungkapan yang mereka dengar dari masyarakat Arab, sehingga sebagai dasar untuk menetapkan aturan tata bahasa. Jadi orang Basra itu untuk menetapkan suatu kaidah itu mereka benar-benar memilih bahasa itu secara cermat, tidak asal terima saja, tapi mereka juga mengkajinya secara cermat terlebih dahulu. Keunggulan mereka tidak terlepas dari beberapa karakteristik madhab ini. Salah satunya adalah kehati-hatian dan ketetapan dalam memilih teks. Ya, karena orang-orang Basra itu cermat dalam memilih teks itu tadi, mereka itu memiliki karakteristik yaitu kehati-hatian dalam ketetapan dan dalam memilih teks. Seperti itu. Oleh karena itu, ciri pertama dari aliran mereka adalah kehati-hatian dan ketetapan dalam memilih teks. Sehingga jika mereka menemukan beberapa teks yang tidak sesuai dengan kontrol dan aturan mereka menggunakan penilaian sehingga aturan mereka akan tetap utuh dan tidak terganggu. Adapun kualitas kedua adalah kemampuan unggul untuk menyimpulkan dengan bukti-bukti rasional, langkah-langkah logis, dan alasan filosofis. Jadi aliran Basra ini terkenal ketat karena mereka itu dalam menyimpulkan suatu kaidah atau dalam menetapkan suatu kaidah itu mereka akan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu secara berturut, lalu langkah-langkah yang logis dan bisa diterima oleh akal. Seperti itu. Slide selanjutnya itu adalah ulama-ulama madrasah al-Basriyah, yaitu ulama-ulama yang memprakarsai dari aliran Basra ini. Beberapa di antaranya itu ada Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu ahadu mu'assisi ilmin nahwi, yaitu di mana Abul Aswad Ad-Du'ali ini dikenal sebagai orang yang menemukan ilmu nahwu. Ada juga Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu mutakabir ilmu arud, yaitu Imam Khalil ini terkenal dengan orang yang menemukan ilmu arud. Ada juga Imam Sibawai, ahadu talamid al-Imam Al-Khalil, yaitu Imam Sibawai itu salah satu murid dari Imam Khalil yang dimana beliau ini mempunyai kitab yang sangat fenomenal dalam kajian linguistik, yaitu Alkitab. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang Madrasah Al-Kufiyah. Tadi kan kita sudah membahas tentang aliran Basra, sekarang itu aliran Kufah.
نشأت مدرسة الكوفة في مدينة الكوفة التي أصبحت ملتقنا للعديد من القبائل العربية من وسط العراق حوالي القرن الثاني بعد ظهور مدرسة البصرة. كما أصبحت الكوفة مركزا للمعرفة لا سيما في مجالات التفسير والحديث والفقه والأدب العربي. تطورت هذه المدرسة كرد فعل على النهج الصارم لمدرسة البصرة. أراد علماء الكوفة أن يكونوا أكثر تقبلا للتنوعات اللغوية التي نشأت في المجتمع، وخاصة في شكل الاستخدام الشفهي ممارسة اللغة للعرب من مختلف المناطق. السمة الرئيسية لهذه المدرسة هي أنها تعتمد بشكل أكبر على رواية القصص واللغة المنطوقة للعرب، وبالتالي تكون أكثر مرونة وانفتاحا في استيعاب التنوعات اللغوية حتى لو لم تتوافق مع المعايير القائمة. Ya, aliran Kufah. Aliran Kufah itu muncul di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat pertemuan banyak suku Arab di Irak Tengah, sekitar abad ke-2 Hijriah setelah munculnya aliran Basrah. Jadi aliran Kufah ini munculnya itu setelah adanya aliran Basrah itu tadi. Kota Kufah juga menjadi pusat keilmuan, terutama dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan kaku yang digunakan oleh aliran Basrah. Jadi tadi kan seperti yang udah kita ketahui, kalau aliran Basrah itu dia itu sangat ketat dalam menetapkan suatu kaidah, harus secara sistematis dan teoritis. Seperti itu lah. Aliran Kufah ini muncul sebagai respon kaku dari aliran Basrah tadi. Para ulama Kufah ingin lebih terbuka terhadap variasi bahasa yang berkembang di masyarakat, terutama dalam bentuk penggunaan lisan atau praktek bahasa orang Arab dari berbagai daerah. Jadi aliran Kufah ini dia itu lebih terbuka karena para ulamanya itu pengen membuat variasi bahasa yang lebih luas, tidak hanya kaku atau sesuai kaidah saja, tapi juga ada bahasa-bahasa yang lebih variatif. Karakteristik utama dari aliran ini adalah lebih mengandalkan periwayatan dan bahasa lisan orang Arab, sehingga mereka lebih fleksibel dan terbuka dalam menyerap variasi bahasa walaupun tidak sesuai dengan aturan kaidah yang ada. Ya, aliran Kufah ini berbeda. Kalau aliran berbeda dengan aliran Basrah maksudnya. Kalau aliran Basrah itu tadi itu dalam menetapkan suatu kaidah, mereka itu benar-benar mengkajinya dan benar-benar mengajinya secara sistematis, teoritis, yaitu apalagi dengan metode kiasi itu tadi. Nah, sedangkan aliran Kufah ini dia itu lebih terbuka terhadap variasi bahasa seperti bentuk-bentuk yang tidak sesuai kaidah. Mereka dapat menerima bentuk-bentuk bahasa yang tidak sesuai kaidah itu tadi. Ya, selanjutnya itu adalah ulama al-madrasah al-kufiyah, yaitu beberapa tokoh dari aliran Kufah. Beberapa di antaranya itu adalah Imam Mu'ad bin Muslim al-Harra, yu'abiru mu'assis madrasah al-Kufah. Mu'ad bin Muslim al-Harra ini terkenal sebagai salah satu pendiri aliran Kufah ini tadi. Ada juga Imam Kisai, Khubair fil ilmi nahawi fi dzalikal waqt, yaitu Imam Kisai juga ada salah satu ulama dari tokoh dari aliran Kufah ini. Ada Imam Al-Farra juga. Ya, ini tadi adalah para ulama atau tokoh-tokoh dari madrasah al-Kufiyah, aliran Kufah. Ya, ini adalah beberapa perbandingan dari madrasah Basrah dan juga madrasah Kufah, aliran Basrah dan aliran Kufah. Yang pertama itu adalah manhaj atau metode. Kalau madrasah al-Basriyah itu qiyasi wa istinbati, kalau madrasah al-Kufiyah yaitu istimai dan istiqra'i. Jadi maksudnya kalau metode dari aliran Basrah ini qiyasi wa istinbati itu penganalogian dan juga deduktif. Maksudnya itu mereka dalam merumuskan suatu kaidah itu mereka menganalogikan suatu bahasa itu tadi
atau mereka itu ya analogi dikiaskan dulu, seperti contohnya asal kata doroba itu dia berasal dari kata apa? Oh, ternyata asal kata doroba itu dia mengikuti pola fa'ala, seperti itu. Nah, kalau yang madrasah al-kufiyah, aliran kufah itu sima'i wa istiqra'i, yaitu mereka itu lebih sering menggunakan metode dari mendengarkan penuturan atau dari syair-syair Arab. Jadi walaupun ada suatu bahasa atau ya suatu bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah, mereka tetap menerimanya walaupun bahasa itu tadi hanya digunakan oleh satu orang saja, mereka tetap menerimanya. Lalu ada masadir wal maroji', yaitu perbandingan kalau aliran Basrah, mereka itu sumbernya dari Lughatun Quraisy wa Nusus Arabiyah, yaitu dari bahasa-bahasa orang Arab Quraisy dan juga nusus-nusus Arabiyah, yaitu sudah mencakup Al-Quran, hadis, atau syair-syair. Kalau yang aliran Kufah itu mereka itu sumbernya itu dari lahjat Arabiyah minal qabail wan nusus wa syair Arabi. Mereka menggunakan dialek-dialek orang Arab ataupun dari nusus-nusus Arabiyah dan juga syair Arab. Lalu khosais, keutamaannya kalau yang aliran Basrah itu mansyuriyah, mantiqiyah. Maksudnya mereka itu lebih ketat dan rasional. Seperti yang kita ketahui tadi, kalau yang aliran Basrah itu mereka dalam merumuskan suatu kaidah itu harus berdasarkan kaidah yang sudah sistematis dan dapat diterima oleh akal atau rasional. Sedangkan kalau yang aliran Kufah itu murinah dan layinah. Mereka itu lebih lembut atau tidak ketat seperti yang aliran Basrah itu tadi. Mereka lebih fleksibel. Jadi mereka itu lebih menerima banyak variasi bahasa walaupun itu tidak sesuai dengan aturan kaidah. Lalu tarikhun nasyr, yaitu lebih awal dulunya, yaitu kalau madrasah al-Basriyah itu mutaqaddim, yaitu lebih awal munculnya. Kalau madrasah al-Kufiyah, aliran Kufah itu munculnya belakangan, yaitu setelah setelah madrasah al-Basriyah. Lalu selanjutnya itu di slide selanjutnya yaitu amsilah al-ikhtilafil ara', yaitu contoh dari perbedaan madrasah Basriyah dan madrasah Kufiyah. Ya, ini contohnya itu ada istiqdamu inna wa ismuha, yaitu penggunaan inna dan isimnya. Kalau di aliran Basrah, inna itu menjadi amil nawasib, yang dimana itu dia menasabkan isimnya, yaitu ini contohnya inna zaidan qaimun. Ya, kalau Basrah isimnya inna itu harus dibaca nasab, yaitu dibaca mansub, yaitu zaidan. Sedangkan kalau aliran Kufah, mereka membolehkan inna zaidun qaimun, yang dimana isimnya inna itu tadi boleh dibaca rofa, dengan alasan itu sudah banyak ada yang menggunakan inna zaidun qaimun. Dalam syair Arab itu ada yang menggunakan inna zaidun qaimun. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kaidah, tapi aliran Kufah itu dapat menerimanya seperti itu, yaitu contohnya tadi. Yang terakhir sudah selesai. Ya, terima kasih dan juga mohon maaf kalau dalam menerangkan saya kurang jelas atau banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.